Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Yulia Monita SMA dan Ibu Desi Ramawati SMA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktik Peradilan Pidana kelas C. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Peradilan Pidana kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan sidang peradilan semu perkara pidana. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Yeskala Harapan sebagai panitera. Saya Rahmat Kresna Pratama sebagai Hakim Ketua. Saya Indah Putri sebagai Hakim Anggota 1. Saya Maidania Putri Salamah sebagai Hakim Anggota 2. Saya Cita Indah Stianingrum sebagai Jaksa Penuntut Umum 1. Mbak Danti sebagai Jaksa Penuntut Umum 2. Saya Ratu Teca Salsabila sebagai penasihat hukum. Saya Daud Putra Prakarsa sebagai terdakwa. Saya Kevin Nur Mubarak sebagai saksi pertama. Saya Mama Diana Diansa sebagai saksi kedua. Demikian perkenalan dari anggota kelompok kami. Beri hormat. Sebelum dimulai sidang peradilan semu pidana ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat kronologi kasus dalam sidang ini. Ubi Societas vi Justitia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum. Bahwa terdakwa yang bernama Daud Putra Prakarsa pada hari Kamis 4 Juni 2020, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Sungai Baung, Kecamatan Sarulangun, Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi, telah melakukan suatu tindak pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pada hari dan tanggal menyusul berwarna putih dan bernomor polisi BH 2957 QG, yang hari itu digunakan saksi dan temannya untuk datang ke bengkel saudara Rian. Setelah dipinjamkan motor tersebut oleh saudara Kafid, terdakwa langsung bawa motor tersebut ke arah Sarulangun. Di tengah perjalanan, terdakwa kemudian menggadaikan motor tersebut di rawa seberang Kabupaten Muara Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dengan uang senilai Rp1.050.000. Demikian pembacaan kronologi kasus secara singkat. Kepada peserta sidang yang kami hormati, guna kepentingan persidangan, izinkan saya selaku panitera membacakan tata tertib persidangan yang berlaku dalam ruang sidang ini. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. Pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Kedua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat pada institusi pengadilan. Ketiga, mengenakan pakaian yang sopan. Keempat, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Kelima, yang mulia dan seorang penasihat hukum baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 7. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 8. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 9. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 10. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 11. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 12. Membuang sampah pada tempatnya. 13. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa untuk melakukan rekaman, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Benda-benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang.
Pertama, senjata api. Kedua, benda tajam. Ketiga, bahan peledak. Keempat, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya perkara sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan yang telah disebutkan. Demikian tata tertib persidangan yang berlaku, kiranya ditaati sebagaimana mestinya. Persidangan umum memeriksa dan mengadili perkara penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi PN Sarulangun dengan terdakwa Daud Putra Prakarsa akan segera dimulai. Pada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Hakim anggota 1 siap. Iya. Hakim anggota 2 siap. Siap, Yang Mulia. Panitera siap. Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum siap. Siap, Yang Mulia. Ya. Penasihat hukum siap. Siap, Yang Mulia. Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh serta menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Sebelum sidang dibuka, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dimulai. Selesai. Persidangan umum Pengadilan Negeri Sarulangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi PN SRL dengan terdakwa Daud Putra Prakarsa pada hari Senin 22 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada Jaksa Penuntut Umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Baik, Bu. Apakah saudara terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Apakah benar nama saudara Daud Putra Prakarsa bin Safarudin, tepat tanggal lahir Muratara 18 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan buruh bangunan, alamat Desa Sungai Bawang RT 04 Kecamatan Sarulangun Kabupaten Sarulangun, benar? Benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengalami penahanan sebelumnya? Tidak pernah, Yang Mulia. Apakah saudara dinampingi penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Penasihat hukum saya yang bernama Ratu Tasya Salsabila. Benar, saudari penasihat hukum terdakwa. Benar, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa khusus saudari ke kamera. Kepada jaksa penuntut umum, silakan juga untuk mengikut memeriksanya. Baiklah, cukup. Surat kuasa khususnya sesuai dengan Perma nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Sarulangun. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana saudari jaksa penuntut umum? Apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan saudari? Siap, Yang Mulia.
Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Saya sudah menyerah pada penasihat hukum. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan dibacakan. Baiklah, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk keadilan, surat dakwaan pidana nomor register perkara PDM garing 112-11 PN Sarolangun. Identitas terdakwa, nama lengkap Daud Putra Pakarsa, tempat tanggal lahir Muara Tara 18 Januari 1980. Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Baung, RT 04, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan. Penahanan, ditahan penyidik Kepolisian Resort Sarolangun tanggal 18 Juni 2020 sampai 26 Juli 2020. Ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 26 Juli 2020 sampai 26 Oktober 2020. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 27 November 2020. Dakwaan bahwa terdakwa Daud pada hari Kamis 4 Juni 2020 sekira pukul 5 sore atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 1 siang, terdakwa sedang sambil berteduh di bengkel tempat ban saudara Rian di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya, sekira pukul 4 sore, terdakwa pergi membeli nasi bungkus di warung dekat bengkel tersebut. Kemudian, setelah membeli nasi bungkus, terdakwa kembali ke bengkel dan memarkirkan sepeda motor di teras bengkel. Kemudian terdakwa melihat saksi dan temannya sedang ada di bengkel. Saat itu saksi dan temannya datang ke bengkel dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Miosol warna putih dengan nomor polisi BH2957 QG yang akan terdakwa Rian berkata, orang tuh mau cari ban second. Di rumah kau ada ban second enggak? Saat itu, terdakwa mengiyakan perkataan saudara Rian. Setelah selesai makan, kemudian terdakwa menemui saksi dan temannya, serta mengatakan pinjam motornya. Lalu saksi menjawab, nak kemana? Dan terdakwa mengatakan, nak ngambil ban ke rumah. Bukannya kamu nak nyari ban second. Lalu saksi dan temannya langsung meminjamkan satu unit sepeda motor Yamaha Miosol warna putih dengan nomor polisi BH2957 QG kepada terdakwa. Dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah Sarolangun. Bahwa setelah terdakwa meminjamkan satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BH2957 QG dari saksi, kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Rawas Seberang, Kabupaten Muara Tara, Provinsi Sumatera Selatan dengan uang senilai Rp1.050.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Sarolangun, 22 November 2020. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Cukup sekian. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut? Mengerti Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dakwaan dari jaksa penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya Yang Mulia. Bagaimana saudari penasihat hukum?
Apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudari? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, untuk itu sidang akan dilanjutkan dan ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu mendatang. Kepada panitera, 1 minggu dari sekarang, hari ini tanggal berapa? Hari Senin tanggal 29 November 2020 Yang Mulia. Saudari jaksa penuntut umum dan saudari penasihat hukum, hari Senin tanggal 29 November 2020, apakah bisa hadir di persidangan? Bisa, Yang Mulia. Saya Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjut kembali pada hari Senin 29 November 2020 dengan agenda sidang memperingatkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa. Dengan itu, pada jaksa penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya dan saudara terdakwa status terdakwa terlihat dalam tahanan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan persidangan umum Pengadilan Negeri Sawangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi PN/SNL dengan terdakwa Daud Putra Pakarsa dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari jaksa penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Baik Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa. Saudari jaksa penuntut umum, apakah saudara saksi sudah siap dihadirkan dalam persidangan? Siap, Yang Mulia. Hari ini kami telah menyiapkan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama Kafid Nur MRS dan saksi kedua Emrian Adiansyah. Petugas, silakan hadirkan saksi 1 ke ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, silakan menunjukkan kartu identitas saudara ke kamera. Cukup. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut keyakinan saudari. Bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Kepada panitera diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi 1 silakan bersiap. Silakan hakim anggota 1. Baik, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menjadi saksi bahwa saya menjadi saksi di muka sidang, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Apakah benar? Nama saudara Kafid Nur MRS, tepat tanggal lahir Sungai Bau, 9 September 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sungai Bau, RT 04, Kecamatan Sawangun, Kabupaten Sawangun. Benar? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara tahu kenapa dihadirkan persidangan ini? Tahu, Yang Mulia. Apakah saudara saksi sudah diperiksa oleh penyidik di kepolisian sebelumnya?
Sudah yang mulia. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai perkara ini. Baiklah, terima kasih. Pada waktu itu, tepatnya sore hari, saya ingin mengganti ban belakang motor saya. Karena saya ekonominya kurang, jadi saya biasa menggantinya di ban bengkel milik Sirian. Akhirnya saya pergi ke bengkel Sirian. Sesampainya di bengkel Sirian, saya menanyakan, ada ban second enggak? Untuk motor Apo, jawab Rian. Untuk motor menyusul. Kebetulan stok ban second di bengkel kami lagi habis, kata Rian. Kemudian Sirian menanyakan kepada saudara Daud yang kebetulan ada di bengkel tersebut juga, dan menanyakan, di rumah kau ada ban second enggak? Untuk Apo, jawab Daud. Untuk pelanggan Akuna. Kemudian saudara Daud menghampiri saya dan menanyakan nyari ban second ya bang? Iya bang. Kemudian si Daud bilang, kebetulan di rumah saya ada ban second. Kalau gitu boleh tak pinjam motornya? Karena melihat wajah Daud yang meyakinkan, akhirnya saya pun meminjamkan motor musuh saya kepada si Daud. Dan akhirnya si Daud pun pergi menggunakan motor saya ke arah pasar Sarolangun dan nggak balik-balik lagi. Cukup yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, kapan kejadian itu terjadi? Kejadian itu terjadi tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 4:30 sore. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Saya tidak mengenalnya yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan kerja bersama terdakwa? Saya juga tidak memiliki hubungan bekerja dengan si terdakwa ini. Cukup yang mulia. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah ada orang lain di TKP yang selain Anda sebutkan di awal tadi? Tidak ada, yang ada hanya saya, Daud dan Syria. Terima kasih, cukup yang mulia. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila keterangan saudara dibutuhkan kembali, bersedia untuk dipanggil di persidangan? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan duduk di kursi yang telah disediakan. Terima kasih yang mulia. Kepada petugas, silakan membawa saksi 2 ke ruang persidangan. Baik, yang mulia. Saudara saksi, silakan menunjukkan kartu identitas saudara ke kamera. Cukup. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut keyakinan saudara. Bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Kepada panitera, diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi silakan bersiap. Silakan hakim anggota 1. Baik, yang mulia. Saudara saksi diminta ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menjadi saksi bahwa saya menjadi saksi di muka sidang memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, terima kasih. Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Apakah benar nama saudara Emrian Adiansah, tepat tanggal lahir Sungai Baung, 02 Januari 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mekanik motor, alamat Desa Sungai Baung RT 04 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Benar? Benar yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa dihadirkan ke persidangan ini? Tahu yang mulia.
Apakah saudara saksi sudah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebelumnya? Sudah Yang Mulia. Kepada hakim anggota, ada yang ditanyakan? Ada Yang Mulia. Pada saudara saksi, coba saudara jelaskan apa yang saudara ketahui tentang perkara ini. Baiklah, pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2020, sore sekitar jam 16 waktu Indonesia bagian Barat, saya menyuruh Daud Putra untuk membeli nasi bungkus di warung makan dekat bengkel saya dengan jalan kaki karena dekat. Setelah itu, waktu saya dan Daud Prakasa sedang makan, pada saat itu Kapit datang ke bengkel untuk mencari ban second motor Kapit dengan mengendarai Yamaha motor Miyosol warna putih. Tetapi stok ban second di bengkel saya sedang habis. Kemudian saya menanyakan kepada Daud, di rumah kamu ada ban second enggak? Daud menjawab ada. Setelah makan, Daud langsung menghampiri Kapit, pinjam motornya, nak beli ban second enggak? Di rumahku ada ban second. Pinjam motor bentar, nak ngambil ban di rumah. Lalu Daud pergi dan membawa motor tersebut ke arah Sorolangun, tapi sampai nak maghrib, Daud belum pulang-pulang juga dan membuat Kapit panik. Cukup Yang Mulia. Apa yang saudara saksi lakukan setelah mengetahui terdakwa tidak kunjung kembali? Saya mencoba menelpon, tetapi nomornya tidak aktif. Akhirnya kami mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada di rumah. Akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing. Apakah saudara saksi tahu bahwa terdakwa memiliki masalah keuangan? Tahu Yang Mulia, sekitar beberapa hari yang lalu, sebelum kejadian, terdakwa curhat ke saya. Makin hari makin susah saja mencari kerja. Mana utang banyak, pusing mencari uang. Bisa saudara jelaskan bagaimana sikap terdakwa pada saat hari kejadian? Pada hari kejadian itu, sikapnya seperti biasa saja. Namun terkadang banyak merenung sendiri, tetapi ketika saya mengajak mengobrol, dia biasa-biasa saja. Cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum 1 dan 2, apa ada yang ditanyakan? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, siapa saja yang ada di bengkel saat terdakwa membawa lari motor tersebut? Saya, terdakwa, dan Kapit. Apakah saudara mengetahui tentang tujuan terdakwa mendatangi bengkel tersebut? Tidak tahu Bu, tapi semenjak terdakwa tidak bekerja, dia sering berkunjung ke bengkel saya untuk mengobrol dengan saya. Dari kami cukup Yang Mulia. Penasihat hukum, apa ada yang ditanyakan? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi melihat perilaku mencurigakan dari terdakwa seperti hendak melakukan penggelapan? Tidak ada, terdakwa seperti biasa-biasa saja. Terima kasih, dari saya cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara saksi. Saudara saksi, apakah apabila keterangan saudara dibutuhkan kembali, apakah bersedia untuk dipanggil ke persidangan? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Mohon untuk tidak berbincang-bincang dengan saksi yang lain. Baik Yang Mulia. Tugas, silakan membawa terdakwa ke ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Saudara terdakwa, pada sidang yang lalu dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah benar dakwaan yang dibacakan tersebut? Benar Yang Mulia. Kalau memang benar dakwaan itu, coba saudara jelaskan kejadiannya. Kegiatan saya waktu itu pada pagi hari saya hanya di rumah saja, tidak beraktivitas atau bekerja karena saya hanya buruh bangunan. Terakhir bulan Mei saya bekerja membuat rumah di desa Panti, tetapi udah selesai. Sampai sekarang saya juga belum dapat borongan bangun rumah karena pusing di rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Akhirnya saya keluar mencari angin. Saya pergi ke bengkel milik Irian. Pada saat di bengkel itu habis zuhur, kira-kira pukul 1 siang, dengan berjalan kaki, setelah sampai di bengkel, awalnya hanya ada Rian. Jadi saya hanya duduk di sana dan sesekali membantu dia. Setelah saya pulang dari warteg untuk membeli nasi bungkus, Kafid datang mencari ban second untuk motor Miyosol warna putih. Kebetulan
stok ban bekas Rian sudah habis, makanya Rian bertanya pada saya, di rumah kawan ada ban second enggak untuk motor Mio? Karena seingat saya di rumah ada ban bekas, saya mengiyakan. Saya bilang ada ban second di rumah. Kalau mau saya ambil, tapi pinjam motornya. Setelah itu Kafid memberikan motornya kepada saya. Akhirnya saya pergi ke rumah saya. Sesampai di rumah, pikiran negatif muncul karena saya pusing, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Akhirnya saya nekat untuk pergi ke rawa seberang, Kabupaten Muara Tara, Provinsi Sumatera Selatan, untuk menggadaikan motor tersebut dengan uang senilai Rp1.050.000. Apa tujuan saudara membawa lari motor tersebut? Saya tidak ada memiliki tujuan untuk membawa lari motor saksi. Hanya saja saya pusing tidak memiliki uang. Cukup, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apa ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah melakukan itu dikarenakan pengaruh dari orang lain? Tidak ada pengaruh dari orang lain, Bu. Apakah saudara sadar akibat dari perbuatan saudara? Sadar, Bu. Apakah saudara dibantu orang lain? Tidak, saya melakukan sendiri, Bu. Cukup pertanyaan dari saya, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apa ada yang ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut? Tidak, karena niat awal saya hanya ingin mengambil ban second di rumah saya untuk dijual kepada kartis. Cuman terlintas di pikiran saya gadai motor itu lebih besar uangnya. Apakah saudara menyesal melakukan perbuatan itu? Ya, saya menyesal. Terima kasih, dari saya cukup, Yang Mulia. Baiklah, karena setelah pemeriksaan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di pengadilan, maka Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara penggelapan dengan terdakwa Daud Putra Prakarsa akan dilanjutkan kembali 1 minggu mendatang. Kepada panitia, 1 minggu mendatang hari tanggal berapa? Hari Senin tanggal 5 Desember 2020, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 5 Desember 2020 dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi PN SRL pada hari Senin 5 Desember 2020 dengan terdakwa Daud Putra Prakarsa. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Silahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk keadilan. Surat penuntutan pidana nomor registrasi perkara PDM-112-11 Romawi PN SRL. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami hormati, saudari penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Daud bin Saparudin yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sarolangun telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan yang ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung telah muncul perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara jaksa penuntut umum dan tim penasehat hukum. Namun demikian, karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material, maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan perbendaharaan, pengetahuan, dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. 2. Dakwaan.
Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Daud Putra Prakarsa, tempat lahir Muratara, umur tanggal lahir 40 tahun 18 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Baung, RT 4, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP. Berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 183/PIT/2020 Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal Kamis 26 November 2020, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Daud Putra Prakarsa pada hari Kamis 4 Juni 2020 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Daud bin Saparudin pada hari Kamis 4 Juni 2020 bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa sedang duduk-duduk sambil berteduh di bengkel tempel ban saudara Rian di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa pergi membeli nasi bungkus di warung dekat bengkel tersebut. Kemudian setelah membeli nasi bungkus, terdakwa kembali ke bengkel dan memarkirkan sepeda motor di teras bengkel. Kemudian terdakwa melihat saksi Kafid sedang ada di bengkel. Saat itu saksi Kafid datang ke bengkel dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Mioso warna putih dengan nomor polisi BH2957QG. Kemudian saudara Rian berkata kepada terdakwa, orang tuh mau cari ban second. Di rumah kau ada ban second enggak? Saat itu terdakwa mengiyakan perkataan saudara Rian. Setelah selesai makan, kemudian terdakwa menemui saksi Kafid Setelah selesai makan, kemudian terdakwa menemui saksi Kafid serta mengatakan pinjam motornya. Lalu saksi Kafid bertanya, nak kemana? Dan terdakwa mengatakan nak ngambil ban ke rumah, bukannya kamu nak nyari ban second. Lalu saksi Kafid meminjamkan satu unit sepeda motor Yamaha Mioso warna putih dengan nomor polisi BH2957QG kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Sarolangun. Bahwa setelah terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Yamaha Mioso warna putih dengan nomor polisi BH2957QG dari saksi Kafid, kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di rawas seberang Kabupaten Muaratara, Provinsi Sumatera Selatan dengan uang senilai Rp1.050.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. 3. Hasil pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. 1. Saksi Rian. Saksi mengenal terdakwa karena sering datang ke bengkel milik saksi. Saksi dan terdakwa bertemu tanggal 4 Juni 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ketika terdakwa datang ke bengkel milik saksi. Pada saat kejadian, saksi Kafid datang ke bengkel menanyakan kepada saksi Rian, apakah ada ban second yang masih bagus untuk motor milik saksi Kafid. Kebetulan stok ban second saksi Rian habis. Kemudian saksi Rian bertanya kepada terdakwa, ada ban second masih bagus atau tidak untuk dijual ke saksi Kafid. Dan terdakwa pun langsung mengiyakan dan langsung meminjam motor saksi Kafid dan membawa kabur ke arah Sarolangun. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi benar bahwa terdakwa pada hari itu mengaku ada ban bekas di rumahnya, tetapi sesampainya di rumah karena perlu uang akhirnya gelap mata membawa kabur motor saksi Kafid dan menggadaikannya. 2. Saksi Kafid. Saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi dan terdakwa bertemu tanggal 4 Juni 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ketika terdakwa datang ke bengkel milik saksi Rian. Pada saat itu, saksi Kafid ingin mencari ban second yang masih bagus untuk miliknya dan bertanya, ada ban second masih bagus atau tidak untuk motornya. Saksi Rian menjawab kebetulan stok ban second lagi habis. Kemudian ia menanyakan kepada terdakwa,
apakah ada ban second untuk Mio? Kemudian terdakwa menjawab iya dan langsung menghampiri saksi untuk meminjam motor saksi dengan alasan untuk mengambil ban second di rumah. Lalu terdakwa membawa motor saksi dan tidak kembali-kembali. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi benar. Terdakwa membawa motor saksi Kafid dengan alasan mau mengambil ban second di rumahnya. Tetapi pikiran jahat timbul dan membawa kabur motor milik saksi Kafid dan menggadaikannya. 4. Barang bukti. 1. BPKB atas nama Kafid, sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna putih, nomor polisi BH2957QG, Noka MH13, 14D205CK 365887 dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tertanggal 22 Juli 2020. 5. Analisis fakta. Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa saksi menerangkan pada tanggal tersebut telah kehilangan 1 unit motor Yamaha Mio Soul BH2957QG warna putih dibawa kabur oleh tersangka dengan alasan untuk mengambil ban bekas untuk motor saksi 2. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, motor tersebut digadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000 di Rawaseberang, Kabupaten Muara Tara, Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa terdakwa menyesal dan langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. 6. Analisis yuridis. Bahwa berdasarkan fakta dan analisa telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan tersangka Daud bin Safarudin dengan modus membawa motor dengan alasan untuk mengambil ban bekas untuk dijual kepada saksi 2. Bahwa kepada tersangka Daud bin Safarudin dipersangkakan melanggar pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa? Terdakwa adalah Daud bin Safarudin berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti. 2. Dengan sengaja melawan hukum. Terpenuhi bahwa terdakwa mengaku telah membawa kabur motor milik saksi yang kemudian menggadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000. 3. Milik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Terpenuhi bahwa terdakwa mengaku telah membawa kabur motor milik saksi yang kemudian menggadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000. 4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Terpenuhi bahwa modus tersangka dengan membawa motor milik saksi yang awalnya untuk mengambil ban bekas untuk dijual kepada saksi di rumah terdakwa, tetapi malah membawa lari motor saksi tersebut. Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Berdasarkan sikap, ucapan-ucapan atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa menggadaikan motornya dengan uang senilai Rp1.050.000. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung menyerahkan diri ke kantor polisi setelah kejadian tersebut. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam memberikan keterangan dari proses pemeriksaan sampai persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana. Terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang perlu diberikan biaya untuk hidup sehingga terdakwa harus menafkahi keluarganya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Daud bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam memutus perkara ini.
Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Selasa 5 Desember 2020. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah saudari akan memberikan pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap dengan pembelaannya? Belum, Yang Mulia. Mohon pada Ketua Majelis Sidang untuk memberikan waktu selama 7 hari untuk menyusun surat pembelaan. Baiklah, kepada penasihat hukum, kami akan memberikan waktu selama 7 hari untuk menyusun surat pembelaan. Panitera, 1 minggu dari sekarang, hari ini dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 12 Desember 2020 Yang Mulia. Berhubung penasihat hukum belum siap dengan pembelaannya, maka Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi PN SRL dengan terdakwa Daud Putra Prakarsa akan ditunda pada hari Senin tanggal 12 Desember 2020 dengan agenda sidang pembacaan surat pembelaan oleh penasihat hukum. Demikian, sidang ditunda. Sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi PN SRL pada hari Senin 12 Desember 2020 dengan terdakwa Daud Putra Prakarsa dengan agenda sidang pembacaan surat pembelaan dari penasihat hukum. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penasihat hukum dipersilakan membaca surat pembelaannya. Baik, Yang Mulia. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ratu Tasya Salsabila dan Asosiates, Jalan Pelangi Indah, nomor 123 Sarolangun. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pidana, nomor PDM-112-11, Pengadilan Negeri Sarolangun, nota pembelaan atau pledoi dalam perkara tindak pidana umum nomor register perkara nomor PDM-112-11 Pengadilan Negeri Sarolangun. Atas klien kami yang bernama lengkap Daud Putra Prakarsa, tempat lahir Muara Tara, umur atau tanggal lahir 40 tahun, 18 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Baung, RT 04, Kecamatan Sarolangun. Agama Islam, kerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP. Atas surat tuntutan perkara tindak pidana penggelapan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, nomor perkara nomor PDM-112-11 Pengadilan Negeri Sarolangun, tertanggal 8 Desember 2020 di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan persidangan saya muliakan. Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ratu Tasya Salsabila SHMH, advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Ratu Tasya Salsabila dan Asosiates, berkantor di Jalan Pelangi Indah nomor 123 Sarolangun, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum terdakwa yang bernama Daud Putra Prakarsa. Dengan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada saya selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyusun, menandatangani, serta mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini yang berkenaan dengan pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap klien saya seperti di bawah ini. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut: melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang pertama, dasar hukum pengajuan pembelaan atau pledoi. Poin pertama, bahwa tuntutan pidana ada pledoi atau pembelaan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, dan sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling berkaitan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada hakikatnya merupakan proses dialogis jawab-menjawab terakhir dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Poin yang kedua, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP,
maka kepada terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan pledoi atau pembelaan atas tuntutan pidana yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Poin ketiga, bahwa dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan, karena pada hakikat pengajuan pledoi atau pembelaan ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi perbedaan prinsip dan pandangan lain menimbulkan kesenjangan di antara kedua misi yang diambil, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan, yaitu usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum. Poin yang keempat, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah saya sampaikan tersebut, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan pledoi atau pembelaan ini. Yang kedua, fakta-fakta hukum di dalam persidangan. Poin yang pertama, bahwa pada bagian ini saya penasihat hukum terdakwa tidak akan mengulang dan menguraikan kembali secara detail mengenai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, karena semuanya secara lengkap telah dicantum dan tercakup jelas dalam berita acara sidang. Poin yang kedua, bahwa saya penasihat hukum terdakwa hanya menitik beratkan pada keterangan saksi yang mematahkan dan melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum yang diantara lainnya keterangan terdakwa yang bernama Daud Putra Prakarsa, umur 40 tahun, lahir di Muaratara, tanggal 18 Januari 1980, pekerjaan berbangunan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Menerangkan bahwa yang pertama, benar bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan serta jawaban dengan sebenarnya. Yang kedua, benar terdakwa sewaktu diperiksa mengaku belum pernah dihukum. Yang ketiga, benar terdakwa sewaktu diperiksa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Yang keempat, bahwa benar terdakwa mengerti alasan dilakukannya persidangan. Yang kelima, bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Rian. Yang keenam, bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi Kapit. Yang ketujuh, bahwa benar terdakwa membenarkan BAP. Yang kedelapan, bahwa terdakwa sewaktu diperiksa menerangkan mengaku melakukan tindak pidana yang disangkakan. Yang keempat, analisa hukum atas tuntutan jaksa penuntut umum. Petunjuk, dari keterangan para saksi dan alat bukti surat yang saling bersesuaian antara yang satu sama lainnya, yang sangat mendukung dengan perpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP, keterangan terdakwa, serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini, yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh terdakwa sendiri, yang merupakan alat bukti petunjuk tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Barang-barang bukti, surat-surat, yang pertama, surat perintah penyitaan nomor polisi SP Sita garing 37 garing 7 garing 2020 Polres Sarolangun tertanggal 22 Juli 2020 telah dilakukan penyitaan rawas seberang Kabupaten Muaratara, Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mesul warna putih dengan nomor polisi BH 2957 QG dan 1 BPKB sepeda motor Yamaha Mesul warna putih dengan nomor polisi BH 2957 QG dan uang senilai Rp1.050.000 hasil menggadaikan motor tersebut. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian hakim dan memperlihatkan barang bukti tersebut pada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan. Analisis fakta. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah saya uraikan di atas tadi, maka dapatlah saya simpulkan sebagai berikut. A. Penanganan tempat kejadian perkara, yaitu pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. B. Penahanan dengan surat perintah penahanan nomor polisi SPKAP garing 53 garing 6 2020 garing Polres Sarolangun tertanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penahanan tersangka bernama Daud Putra Prakarsa di rumah tahanan Polres Sarolangun selama 20 hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2020. Dengan surat perintah penyitaan nomor polisi SP Sita garing 37 garing 7 2020, Polres Sarolangun tertanggal 22 Juli 2020 telah dilakukan penyitaan di Rawas Seberang, Kabupaten Muaratara, Provinsi Sumatera Selatan, berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mesul warna putih dengan nomor polisi BH 2957 QG dan uang senilai Rp1.050.000 hasil menggadaikan motor tersebut. B. Keterangan para saksi, baik saksi pertama yang bernama Kapit dan saksi kedua yang bernama Rian. Keterangan saksi pertama,
Poin pertama, bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah motor yang diambil oleh terdakwa. Yang kedua, bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Poin ketiga, bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyelidikan di kepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Poin keempat, bahwa saksi pada saat kejadian berada di bengkel milik Rian atau saksi 2 dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Soul warna putih dengan nomor polisi BH2957QG karena berniat untuk mencari ban second yang masih bagus untuk digunakan pada motornya. Poin yang kelima, bahwa pada saat itu saksi 2 dan tersangka sedang makan, kemudian saksi 2 menyampaikan bahwasanya stok ban second sedang habis di bengkelnya. Kemudian saksi 2 menanyakan kepada tersangka apakah stok ban second masih ada atau tidak. Kemudian tersangka meminjam motor milik saksi 1 dengan alasan untuk mengambil ban second di rumah. Poin keenam, bahwa motor yang dibawa oleh tersangka digadaikan dengan uang senilai Rp1.050.000. Keterangan saksi 2 atau Rian. Poin pertama, bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah motor yang diambil oleh terdakwa. Poin kedua, bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Poin ketiga, bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan di kepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Poin keempat, saksi dan terdakwa bertemu tanggal 04 Juni 2020 pukul 1.02 IB ketika terdakwa datang ke bengkel milik saksi. Poin kelima, pada saat kejadian, saksi Kapit datang ke bengkelnya menanyakan pada saksi Rian apakah ada ban second yang masih bagus atau tidak untuk motor milik saksi yang bernama Kapit. Tetapi stok ban second di bengkel Rian sedang habis, yang kemudian saksi Rian bertanya kepada terdakwa ada ban second yang masih bagus atau tidak untuk dijual pada saksi Kapit. Dan terdakwa pun langsung mengiyakan dan langsung meminjamkan motor saksi Kapit dan membawa kabur ke arah Sarolangun. Yang ketiga, keterangan terdakwa yaitu Daud. Poin pertama, bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, bahwa mengaku belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat perkara pidana lainnya, serta pada saat pemeriksaan tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri. Poin ketiga, bahwa mengaku pada hari Kamis 04 Juni 2020 bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana di atas sekitar pukul 4.30 WIB telah membawa kabur satu unit sepeda motor Yamaha Soul warna putih dengan nomor polisi BH2957QG, kemudian menggadaikan dengan uang senilai Rp1.050.000 di Rawas seberang Kabupaten Muara Tara, Provinsi Sumatera Selatan. Yang keempat, bahwa mengaku menyesali telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yang kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Yang keempat, barang bukti. 1 BPKB atas nama Kafir, sepeda motor Yamaha Soul warna putih, nomor polisi BH2957QG, serta uang senilai Rp1.050.000 dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tertanggal 22 Juli 2020. Yang kedua, analisis yuridis. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, dan sidang pengadilan yang saya muliakan, bahwa berdasarkan fakta dan analisa telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan terdakwa Daud dengan modus membawa motor dengan alasan untuk mengambil ban bekas untuk dijual pada saksi Kapit. Bahwa kepada terdakwa Daud dipersangkakan melanggar pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa? Terdakwa adalah Daud berdasarkan keterangan para saksi, tersangka, dan barang bukti. Yang kedua, dengan sengaja melawan hukum. Unsur ini juga terpenuhi bahwa terdakwa mengaku telah membawa kabur motor milik saksi Kapit, yang kemudian menggadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000. Yang ketiga, milik barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Unsur ini juga terpenuhi bahwa terdakwa mengaku telah membawa kabur motor milik saksi, yang kemudian menggadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000. Yang keempat, barang tersebut ada dalam keadaan kekuasaannya, bukan karena kejahatan. Unsur ini juga terpenuhi bahwa modus terdakwa telah membawa motor milik saksi yang awalnya untuk mengambil ban bekas untuk dijual kepada saksi di rumah terdakwa, tetapi malah membawa lari motor saksi tersebut.
Yang ketiga, kesimpulan dan permohonan. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini saya ajukan yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Meskipun demikian, semoga nota pembelaan atau pledoi ini dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan serta mempunyai makna bagi saya dan terdakwa selaku mencari keadilan. Karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah saya uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati, saya penasihat hukum terdakwa Daud Putra Prakasa memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan. Yang pertama, membebaskan terdakwa Daud dari semua tuntutan atau setidaknya melepaskan Daud dari semua tuntutan hukum. Yang kedua, membebankan biaya perkara pada negara. Dan akhir kata, semoga Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih melimpahkan berkat dan karunia kepada majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini. Sekian dan terima kasih. Sarolang 12 Desember 2020, penasihat hukum terdakwa Ratu Tasya Salsabila, SHMK. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Tidak, yang mulia. Baiklah. Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta alat bukti dan pembacaan surat tuntutan dan pembelaan terdakwa, maka pemeriksaan kasus ini telah selesai. Untuk selanjutnya, maka Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11-PN SRL dengan terdakwa Daud Putra Pakarsa, saya nyatakan ditunda dan akan melanjutkan kembali pada tanggal 19 Desember 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara penggelapan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11-PN SRL pada hari Senin 19 Desember 2020 dengan terdakwa Daud Putra Pakarsa dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 183/PIT-B/2020/PN SRL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Daud Putra Pakarsa, tempat lahir Muratara, umur 40 tahun, tanggal lahir 18 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sungai Baung, RT 04, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan. Penahanan, ditahan penyidik Kepolisian Resort Sarolangun pada tanggal 18 Juni 2020 sampai 26 Juli 2020. Ditahan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 26 Juli 2020 sampai 26 Oktober 2020. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 26 Oktober sampai 26 November 2020. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Ratu Tasya Salsabila yang berkantor advokat dan konsultan hukum Ratu Tasya Salsabila and Associates. Berkantor di Jalan Pelangi Indah nomor 123 Sarolangun. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 131/2020 tertanggal 29 November 2020. Pengadilan negeri tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan, telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan Daud Putra Pakarsa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menimbang
bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi Pengadilan Negeri Sarolangun dengan dakwaan tunggal sebagai berikut. Bahwa Daud Putra Prakarsa pada hari Kamis 4 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Sungai Bau, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah punya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk sambil berteduh di bengkel milik saudara Rian di Desa Sungai Bau, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa pergi membeli nasi bungkus di warung dekat bengkel tersebut. Kemudian, setelah membeli nasi bungkus, terdakwa kembali ke bengkel dan memarkirkan sepeda motor di teras bengkel. Pada saat sedang makan, saudara saksi Kafid datang ke bengkel dengan mengendarai motor Miosul warna putih dengan nomor polisi BH 2957 QG dengan tujuan untuk mencari ban bekas untuk motornya. Pada saat sedang makan, saudara Rian bertanya kepada saudara terdakwa, orang itu mau cari ban second. Di rumah kau ada ban second enggak? Karena stok ban second di bengkel aku habis. Pada saat itu, terdakwa mengiyakan perkataan dari saudara Rian. Lalu, selesai makan, kemudian terdakwa menemui saksi serta mengatakan, pinjam motornya. Lalu saksi bertanya, nak kemana? Dan terdakwa mengatakan, nak ambil ban second di rumah. Bukan kamu nak nyari ban second di rumah kau ada ban second. Lalu saksi meminjamkan motor satu unit sepeda motornya Yamaha Mio Miosul warna putih dengan nomor polisi BH 2957 QG kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Sarolangun. Bahwa setelah terdakwa membawa motor tersebut, terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut di rawa seberang Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan dengan uang senilai Rp1.050.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP. Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan pledoi secara lisan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak melakukan lagi dan mohon keringanan hukuman. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, saksi 1, Kafid, bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan. Serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan di kepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Bahwa saksi pada saat kejadian berada di bengkel milik Rian dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Miosul warna putih dengan nomor polisi BH 2957 QG karena berniat untuk mencari ban second yang masih bagus untuk digunakan pada motor milik saksi 1. Bahwa pada saat itu saksi 2 dan tersangka sedang makan. Kemudian saksi 2 menyampaikan bahwasannya stok ban second sedang habis. Kemudian saksi 2 menanyakan kepada tersangka punya ban second atau tidak. Kemudian tersangka meminjam motor milik saksi 1 dengan alasan untuk mengambil ban second di rumah. Bahwa motor yang dibawa oleh tersangka digadaikan dengan uang senilai Rp1.050.000.
Tanggapan terdakwa. Keterangan saksi benar. Saya membawa motor saksi Kafid dengan alasan mau mengambil ban second di rumah saya. Tetapi pikiran jahat timbul dan membawa kabur motor milik saksi Kafid dan menggadaikannya. Keterangan saksi 2. Rian. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan penggelapan motor. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan di kepolisian adalah benar, semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Saksi dan terdakwa bertemu tanggal 4 Juni 2020 pukul 1 WIB ketika terdakwa datang ke bengkel milik saksi. Pada saat kejadian, saksi Kafid datang ke bengkel menanyakan kepada saya, ada ban second yang masih bagus untuk motor milik saksi Kafid. Kebetulan stok ban second saya habis. Kemudian saya bertanya kepada terdakwa, ada ban second masih bagus apa tidak untuk dijual ke saksi Kafid. Dan terdakwa pun langsung mengiyakan dan langsung meminjam motor saksi Kafid dan membawa kabur ke arah Sarolangun. Tanggapan terdakwa. Keterangan saksi benar bahwa terdakwa pada hari itu mengaku ada ban bekas di rumahnya, tetapi sampainya di rumah karena perlu uang untuk menafkahi istri dan anaknya, akhirnya gelap mata membawa kabur motor saksi Kafid dan menggadaikannya. Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan, namun demikian atas kesempatan yang diberikan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut, menimbang bahwa untuk lebih membuktikan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1. BPKB atas nama Kafid, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, nomor polisi BH 2957 KG, Noka MH 31 4D205CK 365887 dan telah dibuat penyitaan tertanggal 22 Juli 2020. Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di persidangan telah diperlihatkan di hadapan saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti penunjuk dalam perkara ini, sepanjang ada kaitannya dengan pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa saksi menerangkan pada tanggal tersebut telah kehilangan satu unit motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BH 2957 KG warna putih dibawa kabur oleh tersangka dengan alasan untuk mengambil ban bekas untuk motor saksi. 1. Kedua, bahwa tersangka mengakui perbuatannya. Motor tersebut digadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000 di Rawa Seberang Kabupaten Muara Tara, Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, bahwa tersangka menyesal dan langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang sepanjang belum tercatat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 3 yang ketiga, memiliki suatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. 4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur yang pertama. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang sepanjang belum tercatat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dan dakwaannya tunggal, yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja melawan hukum. Yang ketiga, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang keempat, barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur yang pertama, barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Terdakwa adalah Daud berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti. Unsur kedua, dengan sengaja melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sesuatu perbuatan di mana terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan atau melanggar aturan hukum tertulis dan atau norma-norma yang dalam kehidupan masyarakat. Bahwa terdakwa mengaku telah membawa kabur motor milik saksi Kafid yang kemudian menggadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000. Unsur ketiga, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Bahwa terdakwa Daud telah mengaku membawa kabur motor milik saksi Kafid yang kemudian menggadaikannya dengan uang senilai Rp1.050.000. Unsur keempat, barang tersebut ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa modus terdakwa Daud dengan membawa motor milik saksi yang awalnya untuk mengambil ban bekas untuk dijual kepada saksi di rumah tersangka, tapi malah membawa lari motor saksi tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, semua unsur-unsur dalam 372 KUHP telah dapat dibuktikan seluruhnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal dari penuntut umum terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapus pidana atau diri para terdakwa tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya apabila terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa mengingat tujuan pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai sarana balas dendam semata terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi juga sebagai sarana edukatif, pendidikan, korektif, koreksi, dan preventif, pencegahan, agar supaya terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan tersebut lagi. Maka, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa menggadaikan motornya dengan uang sebesar Rp1.050.000. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung menyerahkan diri ke kantor polisi setelah kejadian tersebut. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam memberikan keterangan dari proses pemeriksaan sampai persidangan. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum karena tidak pidana. Terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang perlu dibiayai untuk hidup, sehingga terdakwa harus menafkahi keluarganya. Menimbang alat bukti berupa
1 BPKB atas nama Kafid, sepeda motor Yamaha Miosul warna putih, nomor polisi BH 2957 QG, Noka MH314D 250C K365887 dan telah dibuat penyitaan tertanggal 22 Juli 2020. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 372 KUHP. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Daud Putra Pakarsa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan. 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 BPKB atas nama Kafid, sepeda motor Yamaha Miosul warna putih dengan nomor polisi BH 2957 QG, Noka MH314D 205CK 3658887. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, 8 Desember 2020 oleh Dr. Rahmat Kresna Pratama selaku Hakim Ketua, Dr. Indah Putri SHMH dan Maidaria Putri SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para hakim tersebut dengan dibantu oleh YSKL Harapan SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Sita Indah SHMH dan Yulia Suci Ramadanti SHMH selaku penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Ratu Tasya Tasabila SHMH. Hakim Ketua Rahmat Kresna Pratama SHMH ditandatangani Dr. Indah Putri dan Maidiara Putri ditandatangani, YSKL Harapan ditandatangani. Kepada penasihat hukum, apakah menerima putusan ini? Kami menerimanya, Yang Mulia. Baiklah. Demikianlah sidang hari ini pada tanggal Senin 19 Desember 2020 oleh kami, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM-112-11 Romawi Pengadilan Negeri Sarolangun dengan terdakwa Daud Putra Pakarsa dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah praktik sidang pidana penggelapan yang dilaksanakan oleh kelompok 3 kelas C. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.